wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gina Madatila, kembali lagi di my YouTube channel. Nah, hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar tentang asesmen lagi nih. Yang pertama itu ada asesmen as learning, asesmen for learning, dan asesmen of learning. Nah, sebelum lanjut ke videonya, teman-teman bisa bantu untuk like, komen, dan juga subscribe. Oke, langsung aja ke videonya teman-teman. Baiklah, kita akan belajar tentang asesmen as learning, asesmen for learning, dan asesmen of learning. Yang pertama itu ada asesmen as learning, asesmen sebagai pembelajaran. Asesmen as learning adalah proses asesmen yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam menilai dan merefleksikan proses belajarnya sendiri. Asesmen ini menekankan pada kemampuan peserta didik untuk memahami tujuan belajar, memantau kemajuan, serta mengevaluasi hasil belajar secara mandiri. Yang selanjutnya, pengertian dalam pembelajaran PAUD. Dalam pembelajaran PAUD, asesmen as learning merupakan proses di mana anak didorong untuk mengenali kemampuan dirinya melalui kegiatan refleksi sederhana, seperti menceritakan kembali hasil karyanya, memilih hasil terbaik, atau mengungkapkan perasaan saat belajar dengan bantuan guru. Yang selanjutnya itu ada tujuan. Tujuan yang pertama mengembangkan kemampuan refleksi diri peserta didik. Yang kedua meningkatkan kesadaran terhadap proses belajar. Yang ketiga melatih tanggung jawab terhadap pembelajaran sendiri. Ada juga tujuan dalam pembelajaran PAUD. Yang pertama, membantu anak mengenal potensi dan perkembangan dirinya. Yang kedua, menumbuhkan rasa percaya diri anak. Yang ketiga, melatih anak mengungkapkan pengalaman belajar secara sederhana. Yang selanjutnya itu ada manfaat. Yang pertama, peserta didik menjadi pembelajar aktif. Yang kedua, meningkatkan keterampilan metakognitif. Yang ketiga, membantu peserta didik memahami kekuatan dan kelemahan dirinya. Manfaat dalam pembelajaran PAUD yang pertama, anak lebih percaya diri dalam berkegiatan. Anak belajar menilai hasil karyanya sendiri. Yang ketiga, guru memperoleh gambaran perkembangan anak secara alami. Baiklah, yang selanjutnya kita masuk ke materi asesmen for learning. Asesmen untuk pembelajaran. Asesmen for learning adalah asesmen yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik dan guru guna memperbaiki proses belajar. Nah, pengertian dalam pembelajaran PAUD yaitu dalam PAUD, asesmen for learning dilakukan melalui pengamatan, catatan anekdot, dan dialog sederhana untuk mengetahui perkembangan anak dan menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Yang selanjutnya itu ada tujuan. Yang pertama, mengetahui kemajuan belajar peserta didik. Yang kedua, memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang ketiga, membantu guru memperbaiki metode pembelajaran. Dalam pembelajaran PAUD, tujuannya adalah yang pertama, mengidentifikasi perkembangan anak secara berkelanjutan, menyesuaikan kegiatan belajar dengan karakteristik anak, dan yang terakhir, memperbaiki stimulasi yang tepat sesuai tahap perkembangan anak. Nah, yang selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, pembelajaran menjadi lebih efektif. Yang kedua, peserta didik memperoleh dukungan belajar yang sesuai. Yang ketiga, guru dapat segera melakukan perbaikan pembelajaran. Dalam pembelajaran PAUD, anak mendapat bimbingan sesuai kebutuhannya. Guru dapat merancang kegiatan yang lebih bermakna. Dan yang terakhir, perkembangan anak terpantau secara kontinu. Baiklah, ke materi selanjutnya yaitu asesmen of learning atau asesmen hasil belajar. Asesmen of learning adalah asesmen yang dilakukan pada akhir proses pembelajaran untuk penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik berdasarkan kriteria atau standar tertentu. Yang selanjutnya itu ada pengertian dalam pembelajaran PAUD.
Dalam PAUD, Assessment of Learning digunakan untuk mengetahui capaian perkembangan anak melalui laporan perkembangan portofolio dan dokumentasi hasil karya anak. Yang selanjutnya itu ada tujuan. Tujuannya yang pertama, mengetahui tingkat pencapaian hasil belajar. Yang kedua, menentukan keberhasilan pembelajaran. Yang ketiga, menjadi dasar pelaporan hasil belajar. Tujuan dalam pembelajaran PAUD. Yang pertama, mengetahui capaian perkembangan anak secara menyeluruh, memberikan informasi kepada orang tua, dan yang terakhir menjadi dasar perencanaan pembelajaran selanjutnya. Lalu selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, memberikan gambaran capaian belajar peserta didik. Yang kedua, menjadi bahan evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan pendidikan. Nah, manfaat dalam pembelajaran PAUD yaitu yang pertama, orang tua memahami perkembangan anak. Yang kedua, guru memiliki data perkembangan anak. Dan yang terakhir, sekolah dapat meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan. Assessment as Learning, Assessment for Learning, dan Assessment of Learning merupakan 3 pendekatan asesmen yang saling melengkapi dalam proses pembelajaran. Dalam konteks PAUD, ketiga jenis asesmen ini berperan penting untuk memantau perkembangan anak secara holistik, mendukung proses belajar yang bermakna, serta memberikan informasi yang akurat kepada guru dan orang tua. Penerapan asesmen yang tepat pada membantu anak berkembang sesuai dengan tahap pertumbuhan dan perkembangannya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.